Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Kita masih di Bincang Bisnis. Nah Tribuners, hari ini tentunya kita masih akan berbincang-bincang ini ya Tribuners, seputar dengan bisnis-bisnis apa sih yang memang lagi happening banget nih di Lampung, dan juga yang tentunya ini digandrungi banget dengan Tribuners di rumah gitu kan ya. Nah di sini di hadapan saya ini sudah ada beberapa jenis pisang, dan tentunya ini dari Geng Gedang, dan langsung hadir di sini ada ownernya langsung ya, ada Mas Devri. Oke. Halo Mas Devri, mungkin boleh sapa dulu Tribuners di rumah nih. Halo Tribuners. Ya, Mas Devri ini selaku owner dari Geng Gedang ini ya, Geng Gedang Lampung ya. Mungkin kita pengen denger sih Mas Devri, apa sih yang mengawali Mas Devri ini awalnya bisa kepikiran gitu untuk bisnis Geng Gedang ini gitu, atau pisang inilah gitu. Baik. Awalnya kan memang suka aja bikin ini, suka dibikinin istri gitu Mbak. Cuman kan kebanyakan yang dijual itu dia cuman pisang aja gitu, paling sama crispy gitu sih. Iya benar-benar. Nah, istri itu punya inovasi, digulung pakai lumpia, dikasih coklat lagi dalamnya gitu. Mulai nyoba, dicicipin ke saudara, ke temen, ya mereka suka sih gitu. Suka, dan memang taste-nya enak ya. Iya, makanya kita berani buka di jalan. Oke. Jadi memang berawal dari suka sendiri masak ya istri, dan juga memang melihat ada suatu peluang bisnis ya di sini yang bisa dijadikan cuan tadi Tribuners. Nah maka muncullah ide untuk bisa membuka Geng Gedang ini. Nah kalau Geng Gedang ini berarti memang dia beda ya, bukan langsung pisang, bukan, tapi Mbak. memang ini ada inovasi yang dibuat, yaitu dari kulit lumpia dulu. Ya betul. Dalamnya ada coklat lagi ya? Dalamnya ada coklat lagi. Emang lumer gitu dalamnya Mbak. Oke, jadi memang lumer gitu ya. Oh pantesan memang slogannya pisang lumer Pisang tadi lumer, ya. sesuai sama judulnya. Sesuai sama judulnya ya. Kalau nggak lumer marah nanti yang beli. Itu kelumerannya itu sampai tahan berapa lama sih Mas Devri kira-kira? Satu hari bisa sih Mbak. Oh, 1 hari bisa? Iya, dia crunchy dari si lumpianya juga bisa tahan lama dia sampai 1 hari gitu. Udah pernah dicoba. Udah pernah dicoba? Iya, bikin malam, disimpan, pagi kita cicipin lagi gitu. Walaupun kita nggak simpen di kulkas atau Nggak masalah. nggak masalah? Iya, rasanya juga dia nggak ada yang berubah gitu. Apa yang memang membuat dia bisa tahan lama gitu sih Mas Devri? Ya mungkin kita kan emang gorengnya juga emang kering gitu sih Mbak. Kering Itu ya. pertama. Yang kedua, rasa-rasanya juga kita pakai yang bagus Mbak. Gitu, bukan Jadi yang memang biasa. bukan yang biasa-biasa gitu ya. Iya. Memang dari segi Emang kulit kita sengaja premium, gitu, emang pakai yang bagus. pakai Karena yang kan bagus. ya nggak masalah lah gitu. Sedikit-sedikit untung, yang penting jalan gitu. Udah seneng. Oke, dan memang sudah berjalan sampai sekarang ya? Iya. Oke, dari tahun berapa sih Mas Devri bisa sudah membuka usaha Geng Gedang Nah, ini? kebetulan kita emang baru banget sih Mbak. Itu di awal tahun ini malah, tanggal 1 2023. 1 Januari ini? Iya betul. Berarti baru terhitung mingguan ya? 2 minggu, 2 sama minggu ini ya? genep 2 minggu. Wow, ini keren loh Tribuners ya, berawal dari memang hobi ya untuk makanan sendiri, terus akhirnya bisa nih untuk membuka bisnis dari Geng Gedang ini gitu, dan sampai dengan sekarang ngelihat animo dari masyarakat Lampung atau Tribuners itu gimana sih, besar nggak peminatnya atau memang justru sedikit tuh? Ini dari 2 minggu ke belakang ini alhamdulillah peminatnya udah lumayan banyak gitu. Oke, peminatnya lumayan banyak ya. Ya, kita sehari itu bisa habis sampai 30 piece gitu Mbak. Wow. 30 porsi gitu. 30 piece, 30 porsi Iya. ya gitu. Wah. Berarti kalau untuk sasarannya customernya itu kemana? Semua atau anak-anak? Kita mencakup semua kalangan lah Mbak. Semua kalangan Iya, ya. siapa aja bisa. Masih terjangkau kok harganya. Harganya kira-kira kisaran berapa tuh? Mulai dari 15.000 sampai 25.000. 15.000 sampai 25.000 aja? Iya. Wow. Kita isinya 8. Isinya 8. Ya. Untuk yang memang seporsi udah sebesar ini ya. Iya, satu Ini mungkin porsi. Tribuners ya bisa aku kasih lihat. Di sini ada menu apa nih? Yang ini coklat keju. Coklat keju. Nih, aku kasih lihat ya Tribuners. Ini kejunya memang dijual banyak kayak gini, atau memang cuma untuk bawa ke sini aja? Emang banyak Mbak. Memang banyak ya. Ini nggak ada pencitraan. Oke, nggak ada pencitraan ya Tribuners. Jadi kalau memang nggak sebanyak ini boleh dikomplain. Boleh dikomplain. Iya. Bercanda ya Tribuners. Tapi memang nih honest review ya, wow, ini coklatnya lumer banget loh di dalamnya. Lumer banget Mbak. Lumer banget ya. Iya memang seperti itu.
kita. Wow nih, Tribuners ini yang coklat keju, jadi memang kejunya tuh full banget Full ya, kejunya. full banget. Terus juga di dalamnya itu ada coklat, pisangnya juga dibalut dengan coklat lagi dan Iya. lumpia lagi gitu Jadi ya. emang bener-bener lumer, crunchy gitulah pokoknya. Wow, ini wajib banget dicoba sih. Saya aja sampai giler nih ya Tribuners. Tapi mungkin nanti bakal kita coba juga ya, kita taste gitu ya. Nah untuk seporsi ini nih, Mas Devri, dibanderol dengan harga berapa nih? Ini yang coklat keju 18.000. Hah? 18.000 aja mbak. 18.000? Ya, kalau coklat aja 15.000. Serius ini Mas Iya, Devri? tambah topping cukup nambah 3.000 aja mbak. Wow, aku pikir ini yang 25-nya. Bukan. Yang 25-nya? Semua rasa, semua topping. Oke, Yang 25. semua rasa, semua topping gitu ya. Iya. Itu bisa di mix jadi satu dan itu memang harganya yang mentok di 25 tadi. Iya, Gitu. betul. Wow, keren. Nah kalau untuk yang 15 ribuan itu apa, yang polosan atau satu topping aja? Dia polosan mbak. Polosan. Ada coklat, tiramisu, masih banyak sih. Lupa sih. Oke, nah namanya kan banyak ya, ada Iya, 12 rasa ada 12 tuh ya. rasa. Tapi yang paling best seller apa tuh? Yang paling best seller itu ada sweetie gedang mbak. Oh, sweetie gedang. Iya. Apa itu? Sweetie gedang itu dia semua toppingnya itu semua rasa, semua topping lengkap. Jadi dia toppingnya kan kita ada Oreo, keju, itu Oke. pakai semua. Ini pakai semua ya? Oh, kayak yang seperti ini ya? Ini yang 3 rasa. Oh, ini yang 3 rasa. Mix 3 rasa. Mix 3 rasa. Ya, mungkin Tribuners bisa lihat juga ya, ini dibawain juga nih kita untuk tester ya. Mix 3 rasa, di sini ada taro mungkin ya, ini Ada kalau nggak salah. taro, yang Taro. ujung itu hazelnut itu mbak. Oh, yang ini hazelnut? Iya, Hazelnut tapi toppingnya keju. topping keju. Terus ini apa nih yang Taro, topping Oreo. ini? Iya. Yang Terus kuning ini tengah, apa? Banana. Oh, banana, toppingnya Oreo. Toppingnya Terus yang Oreo. tengah? Yang tengah itu tiramisu. Tiramisu, toppingnya Oreo juga Toppingnya ya. Oreo juga. Kalau topping banyak juga nih, nggak Top- cuman Oreo aja berarti. Banyak topping mbak, ada choco chip. Choco chip. Oh iya, di sini ada choco chip juga nih Tribuners. Aku pikir iya apa tadi? Bener ya, choco chip ya choco berarti chip, ya. betul. Oke. Ada choco chip, ada keju, ada juga Oreo, mesis ada mungkin. Mesis nggak pakai. Mesis nggak pakai, Iya. tapi memang pakainya yang udah choco chips itu ya. Iya. Oke, udah pakai premium banget nih Tribuners ya. Dan memang kalau beli polosan cuma satu rasa pun itu udah enak ya, Udah enak karena banget, memang Mbak. dalamnya ada Dalamnya coklat lagi. Iya. Oke. Pokoknya nggak bakal nyesel lah. Nggak bakal nyesel ya. Nah, mungkin ini Tribuners bisa lihat nih cuplikan yang lagi kita tayangin. Ini lagi proses pembuatan apa nih? Ini yang rasa matcha. Rasa matcha. Nah, wow, ini kejunya ya tadi yang Ini kita real, bilang Mbak. tadi ya. Kejunya yang kita bilang tadi ya Tribuners, tabur-tabur banget nih. Kalau untuk coklatnya dia lumer-lumer banget. Milk plus keju cuma 18.000 aja tuh Tribuners ya. Kalau boleh tahu yang paling best seller tadi udah kita sebutin ya, Iya, ada memang sweetie gedang. sweetie gedang Iya. tadi. Nah, kalau yang memang Kalau yang polosan yang best Polosan? seller itu kita ada hazelnut mbak. hazelnut Sama red velvet. sama red velvet Ya, itu yang Oke. juara. Itu red velvet dan juga hazelnut tuh yang nggak kalah best seller Iya, juga berarti. itu emang bener-bener dibeli terus itu setiap Itu hari. dibanderol dengan harga berapa tuh? Itu yang Beda-beda kah? 19.000. 19.000 ya? Iya. Oh, beda tipis ya? Beda Cuman tipis, Mbak. beda 1.000 ya Tribuners gitu. Wow, dan memang kalau untuk menambah topping itu cuma nambah 3.000. Cuma nambah 3.000. Kalau untuk dari rasa-rasanya kayak gini dong, ada taro, ada hazelnut dan sebagainya, itu ada berapa rasa tuh? Semuanya ada 12. 12. 12 rasa, Kalau untuk toppingnya 4. toppingnya 4. Ya. Oke, banyak ya. Ya. Banyak banget loh Tribuners ya. Ini kalau boleh tahu buka dari jam berapa, tutup jam berapa nih Mas? Buka dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. 2 siang sampai jam 9 malam, tapi tidak menutup kemungkinan kalau sudah habis duluan. Jangan mentok-mentok jam 9 kalau mau datang. Oke, mentok-mentok jam 9 ya Tribuners kalau mau datang. Oke, Mas Devri melihat bisnisnya yang sudah berjalan 2 minggu ini ya, Iya. melihat penggemarnya juga banyak, terus juga customernya begitu pesat gitu ya. Ada nggak sih kekhawatiran kalau suatu saat itu, wah ini gimana ya cara untuk bisa inovasi biar tetap rame gitu? Ada kepikiran seperti itu nggak? Kalau kita caranya itu sih mbak, mungkin nanti bakal ada kita tambahan rasa gitu. Rasa ya, Karena emang masih banyak banget rasa itu yang belum kita iniin. yang belum dieksplor Iya, gitu ya. mungkin nanti bakal ada penambahan rasa lagi. Penambahan rasa. Ya, sama topping. Apa sih menurut Mas Devri yang memang harus dipertahankan dari kalau berbisnis makanan gitu, terutama di bidang pisang nih?
Kita sebenarnya ini Mbak ya, dari awal kita pakai bahan apa itu jangan sampai berubah. Oke, konsisten. Konsisten pertama. Yang kedua ya ramah-ramah sama pembeli gitu. Oke, Banyak, pelayanan ya, iya. pelayanan itu juga mencangkup. Banyak dan juga kan banyak. customer itu kadang suka ngeluh-ngeluh gitu. Yang jualan jutek-jutek itu ngaruh juga di penjualan. Oh, ngaruh juga ya. Iya benar. Benar. Ya namanya pembeli adalah raja. Mau gimana pun kita, walaupun kita ownernya, tetap aja kita harus melayani pembeli ya, gitu. Nah, sejauh ini ada kendala nggak sih dalam berbisnis pisang? Untuk Atau geng saat gedang? ini alhamdulillah kita lancar-lancar aja Mbak. Lancar-lancar Ya, aja. harapannya buat ke depan ya lancar terus. Jangan sampai ada kendala gitu. Oke, Mas Dafri sendiri apa yang memutuskan untuk memilih geng gedang dan berbisnis pisang ini selain dari melihat peluang tadi? Karena emang kita lihat ini emang jarang sih Mbak di Bandar Lampung ini. Oke, jarang ya. Iya. Karena memang Sebenarnya kebanyakan ya banyak sih sebenarnya. Cuman kan karena yang kayak kita ini mungkin bisa dihitung. tapi mungkin inovasinya yang pakai kulit lumpia Iya. yang memang berbeda. Iya kayak kita ini emang jarang sih Mbak. Kalau memang pisang-pisang biasa juga memang mungkin banyak ya. Iya. Gitu. Tapi mungkin Tribuners bisa lihat dan bisa bedakan gitu. Berarti yang membedakan di sini adalah taste dari kulit pisangnya Tribuners, karena mereka di sini nggak pakai pisang aja yang digoreng ya, tapi Iya. memang mereka pakai kulit lumpia dan mereka dalamnya tuh tambah coklat lagi. Jadi memang itu lumer banget. Makanya kenapa memang slogan mereka itu pisang lumer juga gitu kan. Dan banyak sekali toppingnya, rasa-rasanya juga banyak banget, ada 12 rasa. Nah, terus kendala sejauh ini apa sih yang memang ada gitu ditemui? Mau di lapangan, di online, atau di dalam? Palingnya kendala-kendala lapangan aja sih Mbak, yang kecil-kecil gitu. Contohnya kayak apa tuh? Ya soal-soal lapak lah gitu. Oke. Lapak kan emang masuk-masukan aja gitu Mbak. Jadi kadang kita dapat yang agak tengah-tengah tempatnya gitu. Kadang agak paling depan gitu. Paling itu aja sih Mbak. Tapi itu berpengaruh nggak sama penjualan dan juga pemberitahuan customer gitu? Enggak sih Mbak, yang Enggak. udah tahu kita buka mau pasti datang. Pasti datang ya. Iya. Oke. Kalau sekarang memang berjualannya di platform media sosial juga atau memang offline aja tuh? Offline media sosial juga kita Tetap jalan terus, juga ya. gitu ya. Facebooknya ada, Instagram, di Gojek juga ada. Memang udah masuk ke platform-platform media online, media sosial, dan juga pesan-pesan makanan secara online ya Tribuners gitu. Nah, kedepannya apa sih harapan yang pengen Mas Dafri berikan untuk si geng gedang ini nih? Harapan kedepannya ya supaya bisa buka cabang lagi lah Mbak. Buka cabang lagi ya. Untuk sekarang memang cabangnya masih satu. Masih satu ini. Ini yang alamatnya ada di mana nih? Ada di Jalan Tengku Cikditiro, depan Sambal Gami, patokannya. Oke. Sambal Jalur apa? 2 Kemiling. Sambal Gami, Sambal Gami. seberang. Seberang ya. Oke. Patokannya di situ tuh berarti. Iya. Lebih tepatnya di pelataran Optik Megajaya Mbak. Oke. Nah, Mas Dafri sendiri tuh apa sih yang menyebabkan pada akhirnya berbisnis aja? Memilih untuk berbisnis aja deh gitu. Karena emang saya cuma bisa di kulinerin sih Mbak. Basicnya juga emang jualan terus dari dulu. Oh, memang udah bisnis dari dulu ya? Iya, dari dulu apa aja saya. Dulu ngegojek-gojekin kayak ayam geprek gitu waktu masih bujangnya. Pokoknya apa aja yang bisa dijual lah gitu selagi kayak makanan gitu Mbak. Emang dari dulu kita, makanya ya lebih milih bisnis aja. Lebih milih bisnis aja ya gitu. Iya. Oke. Karena memang waktunya juga banyak, kita Iya, bisa betul. kontrol sendiri waktunya ya kan gitu. Iya. Nah, ini nih yang apa sih Mas namanya yang ini? Itu banana Mbak. Banana ya? Iya. Banana ini bestseller juga atau gimana? Ya ada lah peminatnya. Ada peminatnya juga gitu ya, tapi yang memang paling bestseller Hazelnut dengan red hazelnut. velvet. Kenapa yang hazelnut yang mana sih? Yang ini? Hazelnut yang ujung. Yang ini ya, Iya. hazelnut ini. Kenapa pada milih hazelnut sih? Rasanya emang sip banget sih Mbak. Karena kan dia udah coklat nih, Iya. hazelnut kan. Ini dalamnya coklat Ya, lagi. kebanyakan yang hazelnut ini biasanya dorong nggak ada yang pakai topping Mbak. Oh, nggak ada yang pakai Polosan polosan aja ya? gitu, iya. Hazelnut, red velvet gitu. Karena emang polosannya aja emang udah mantep dia rasanya gitu. Berarti ada ini nggak sih cara khusus nggak sih Mas dalam mengelola khususnya untuk makanan geng gedang ini?
kayak mungkin bisa menghasilkan taste yang gurih sampai 1 hari ini tuh butuh penggorengannya yang suhunya segini gitu nggak sih? Berpengaruh nggak sih kayak gitu? Berpengaruh sih mbak sebenarnya. Berpengaruh ya? Karena emang minyak juga nggak boleh langsung kayak belum panas kita masukin gitu. Jadi memang nunggunya Harus panas. benar-benar panas dulu gitu. Api kecil aja. Kalau pemilihan minyak juga diperhatikan atau memang semua jenis minyak bisa? Semua jenis minyak bisa, cuman kalau udah 2 hari udah ganti mbak, karena hitam dia. Itu batas kita 2 hari udah ganti minyak. Oke. Kalau sehari bisa menghabiskan berapa sisir atau berapa kilo nih pisang gitu? Mungkin hitungan sisir ya mbak? Sisir? Ya 6 sampai 8 sisir lah pisang jantan. 6 sampai 8 sisir pisang jantan. Iya. Dan itu kalau diporsikan untuk sedus ini berapa nih? Sekitar 25 sampai 30. 25 sampai 30 sehari. Wow. Lumayan juga Itu ya. hari biasa, banyak. kalau malam minggu bisa lebih. Bisa lebih. Ya bisa sampai 40 porsian. Itu Kita ada emang bawa stok juga. Gitu. oh bawa stok juga gitu. Keteteran nggak sih kalau kayak gitu kan Kalau ya? berdua enggak mbak? Kalau berdua nggak? Ya kalau sendiri pasti keteteran, karena nggak kepegang kan. Bener-bener. Apalagi kalau sudah lewat isa gitu, stok yang sudah jadinya itu habis, makanya ngolah lagi di tempat. Tuh, kita Karena memang apa namanya masyarakat Lampung kita ini lagi naik-naiknya banget nih ya untuk ngemil gitu ya. Apalagi kalau malam ya. Iya, betul. Jadi makanan-makanan itu makan berat itu mereka udah dihindari. Pilihnya yang nyemil-nyemil kayak gini karena ini kan juga lumayan juga sih bisa mengganjal perut loh Tribuners. Apalagi kalau untuk keju ya, yang keju coklat gitu kan ya. tapi makanan juga 3 aja udah kenyang sih mbak. Makan 3 aja udah kenyang kan ya. Baru coba lah nanti. Oke, apalagi nanti kalau makan semua ini ya Tribuners gitu. Oke, nah ada kendala nggak sih kalau misalkan dalam pisangnya gitu, pemilihan pisang gitu? Itu yang agak susah mbak. Karena kita emang harus bener-bener subuh sih ke pasarnya itu biar dapat yang bagus, yang baru turun dari mobil gitu. Emang harus subuh. Ini Karena pakai kalau pisang apa nih? pisang jantan mbak. Gitu. Kalau udah lewat jam 6 itu udah pasti dapat sisaan kita. Dapat sisaan ya? Ya dapat pisangnya jelek-jelek, nggak bagus lah pokoknya. Karena memang di Geng Gedang Lampung juga itu pertama memang kualitas ya? Iya itu emang kita jaga sih mbak. Jaga banget, oke. Nah kalau ini ada kendala lain nggak sih kayak misalkan pisangnya kalau Nah kayak lumpia kelamaan juga. busuk atau gimana gitu? Iya nggak? itu pisangnya kalau kelamaan juga busuk ya. Karena kita belinya juga emang yang udah benar-benar mateng. Sama kayak lumpia, kadang kita udah beli kualitas yang nomor 1 juga, digorengnya masih suka pecah gitu. Itu yang bikin ini sih. Ada trik atau teknik sendiri nggak sih atau memang dari Nggak ada. lumpianya? Dari lumpianya. Dari itu. lumpianya Iya, emang ya? dari lumpianya. Kalau kayak gitu ya kita simpan buat makan sendiri aja. Gitu. Iya. Berarti kan memang ada apa ya? Ada trial errornya juga Iya. ya, gitu nggak semua bisnis itu bisa berjalan dengan mulus. Seperti contohnya Mas Devri yang memang ada kendala mungkin dari kesulitan mencari pisangnya, Iya. jadi memang harus subuh gitu kan ya kalau memang mau mendapatkan kualitas dengan pisang yang terbaik loh Tribuners ataupun dari kulit lumpianya gitu kan ya. Terus juga stok dari kejunya mungkin pakai yang Iya. terbaik ya. Kalau mau rame emang harus ada perjuangan sih. Benar. Oke Mas Devri mungkin bisa kasih nih closing statement untuk Tribuners di rumah gimana sih kalau memang mau berbisnis bersama seperti Mas Devri lakukan ini, ada tips atau cara-caranya nggak? Ya buat teman-teman yang mau mulai berbisnis gitu kan, utamain kita tahu dulu tuh apa yang mau kita buka gitu mbak. Yang kedua modal juga harus siap, mental, udah itu aja sih paling, dan bisa konsisten aja sama apa yang kita konsisten. jual, udah itu aja mbak. Oke, itu aja. Karena memang kalau bisnis makanan ya Tribuners itu kan cita rasa ya yang Iya. dijaga. Jadi bagaimana caranya kita harus menjaga cita rasa. Jadi biar orang tuh pada repeat gitu kan, pada Iya, balik betul. lagi. Apalagi kalau namanya udah terkenal dan udah tahu gitu kan, pasti dijamin deh bakalan repeat lagi, balik lagi gitu. Iya. Seperti nih kayak customer-customernya Geng Gedang ya. Sampai sejauh ini udah banyak ya customernya. Udah banyak customer mbak. Udah banyak. Iya. Jadi biasanya kalau paling ramai itu berarti abis-abis isa gitu. Habis isa sama baru buka gitu biasanya. Oh baru buka gitu ya. Jam-jam 3 itu udah mulai diserbu kita. Kayak pada nanyain gitu kok bukanya siang banget. Iya, ya. nanti jeda-jeda udah mau maghrib itu jeda gitu. Tuh. Oke.
Berarti memang melihat ini kalau bisnis pisang ini peluangnya lumayan cukup ya, lumayan Mbak. cukup bagus ya gitu. Bahkan bisa anime bisa kita katakan bagus lah Tribuners gitu. Ya mungkin untuk Tribuners yang mencari referensi bisnis gitu kan ya, bisa juga berbincang bersama dengan Mas Jeffrey gitu kan ya tentang Geng Gedang ini caranya bagaimana, atau mungkin mau membuat olahan juga nih dari pisang tapi dengan olahan yang lain gitu, nggak harus dari pisang topping seperti Mas Jeffrey, karena kan banyak ya olahan pisang-pisang yang lain juga yang bisa diolah gitu. Karena memang Lampung kan pemasok terbanyaknya pisang jadi betul. identik kita kan pisang, jadi kita harus bisa melestarikan juga dong gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Jeffrey sudah hadir ke studio Tribun Lampung dan juga sudah memberikan pengetahuan sama Tribuners bahwasanya ada Geng Gedang nih di Lampung ya, yang memang ini bisa Tribuners coba dengan harga yang affordable tapi kualitasnya bisa Tribuners rasakan sendiri. Kalau mau datang boleh kemana alamatnya? Ke Jalan Tengku Cikditiro, seberang Sambal Gami, di pelataran Optik Megajaya Kemiling. Kalau mau menghubungi Instagram atau media sosial di mana? Instagramnya ada geng_gedang. Oke, geng_gedang gitu ya. Dan kalau untuk Tribuners yang mau datang bisa langsung datang aja. Mereka buka dari jam 2 ya. Jam 2 sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam gitu. Tapi kalau lebih enaknya TikTokan boleh nanti WhatsApp gitu ya. Gitu Tribuners. Nah, oke, cukup sekian mungkin Tribuners ya perjumpaan kita bincang-bincang bisnis kita hari ini, tentunya dengan tema kita yaitu bisnis pisang yang menjanjikan. Di sini sudah ada Mas Jeffrey juga selaku owner dari Geng Gedang yang sudah memberikan pengetahuan bisnis untuk kita hari ini, dan juga mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan rekomendasi makanan dan cemilan nih untuk Tribuners di rumah kan ya. Jadi sampai bertemu di minggu selanjutnya. Masih bersama dengan saya Kusnula Syaifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.